Mauro Zylstra yakin dirinya cocok dengan gaya main Patrick Kluivert yang mengandalkan fisik dan mobilitas tinggi. Ia siap beradaptasi dengan sistem 5 back dan yakin bisa langsung memberi dampak nyata di lini depan. Erick Thohir menegaskan bahwa Liga 1 Putri harus diluncurkan dengan fondasi kuat, bukan karena tekanan publik. Ia menolak pendekatan instan demi pencitraan dan memilih membangun ekosistem jangka panjang. Gerald van den Burg yakin timnas U23 Indonesia bisa meraih gelar AFF 2025 berkat seleksi ketat dan pendekatan meritokrasi. Ia fokus membangun mentalitas kuat sebagai tuan rumah agar pemain tampil maksimal. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Proses naturalisasi Mauro Zylstra resmi dilanjutkan PSSI, dan sang striker muda blak-blakan menyatakan keyakinannya bisa cocok dengan skema permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dalam wawancaranya, Zylstra menjelaskan bahwa dirinya merupakan tipe penyerang yang bisa bermain sebagai target man, tapi juga mampu bergerak cepat ke depan. Ia menyebut keunggulannya dalam duel, menahan bola, dan membuka ruang bisa menjadi senjata baru bagi lini depan Garuda. Zylstra meyakini bahwa kombinasi fisik dan mobilitasnya sejalan dengan kebutuhan sistem yang saat ini dibangun oleh Kluivert. Zylstra juga menyatakan bahwa dirinya siap beradaptasi dengan sistem 5 back yang kini mulai diterapkan Kluivert. Meski ia lebih familiar dengan formasi 4-3-3 di klub asal Belanda. Ia tak melihat ini sebagai hambatan besar, melainkan tantangan yang bisa ia jawab dengan fleksibilitas gaya bermainnya. Ia optimistis bisa langsung memberi dampak karena gaya bermainnya sangat adaptif terhadap berbagai formasi. Yang menarik, Zylstra melihat perubahan dari era Sintayong ke Patrick Kluivert bukan sebagai sesuatu yang drastis. Menurutnya, inti dari setiap sistem tetap membutuhkan striker yang efektif, dan itulah peran yang ingin ia ambil. Dengan kemampuan bermain melebar maupun menyerang kotak penalti secara langsung, Zylstra menawarkan variasi baru dalam opsi penyerangan Indonesia. Kecepatan memang tetap dibutuhkan, tapi Zylstra juga menekankan pentingnya duel fisik dan penyelesaian akhir yang tajam. Jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, Mauro Zylstra bisa langsung bersaing memperebutkan posisi utama di lini depan. Di usianya yang masih 20 tahun, ia punya peluang besar untuk berkembang seiring arah permainan tim yang makin modern. Setelah kekalahan yang dialami timnas putri Indonesia, sorakan dari para supporter terdengar jelas, kapan Liga 1 Putri dimulai? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menegaskan bahwa dirinya tidak ingin gegabah. Menurut Erick, peluncuran Liga 1 Putri tidak bisa hanya didorong oleh tekanan publik, tapi harus dibarengi dengan kesiapan sistem yang kuat. Ia mengingatkan bahwa kompetisi serupa pernah berjalan tapi akhirnya mati suri karena tidak berkelanjutan. Erick menyampaikan bahwa saat ini PSSI sedang fokus membangun fondasi yang lebih kuat lewat kompetisi usia muda dan pembinaan grassroots. Baginya, tanggung jawab sebagai Ketua PSSI bukan hanya meladeni desakan sesaat, tapi memastikan keberlangsungan jangka panjang. Ia bahkan menyatakan siap menerima hujatan selama keputusannya berpihak pada pembangunan sistemik sepak bola perempuan. Masalah utama yang disorot adalah keterbatasan jumlah talenta di sepak bola perempuan nasional. Erick menyatakan bahwa tidak mungkin memaksakan sebuah liga jika atletnya belum mencukupi. Menurutnya, membangun kompetisi tanpa basis pemain yang kuat sama saja dengan membangun rumah tanpa pondasi. Ia menolak menjadikan Liga 1 Putri sebagai proyek instan, apalagi hanya demi pencitraan. Tujuannya jelas, membangun ekosistem yang mampu bertahan lebih dari satu musim. Erick juga menekankan bahwa PSSI tidak ingin mengulangi kegagalan masa lalu. Ia sadar bahwa sepak bola perempuan sempat mati suri bertahun-tahun dan tidak ingin pengalaman itu terulang. Oleh karena itu, semua langkah akan ditempuh dengan perencanaan matang, bukan respons emosional. Ia meminta dukungan publik untuk bersabar dan ikut mendorong pembinaan di tingkat bawah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Liga 1 Putri bukan hanya bisa dimulai, tapi juga bertahan lama dan melahirkan pemain-pemain hebat untuk Garuda Pertiwi. Pelatih timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg optimistis timnya mampu tampil maksimal di ajang Piala AFF U23 yang akan digelar di Indonesia mulai 15 Juli. Meskipun sudah ditunjuk sebagai pelatih sejak Januari 2025, Van den Burg baru benar-benar menangani skuad secara langsung pada pertengahan musim ini. Dalam waktu 6 bulan terakhir, ia memanfaatkan waktu untuk mengamati performa para pemain yang kemudian dipanggil ke dalam pemusatan latihan, TC. Van den Burg, yang memiliki pengalaman membesut Ajax U21, tidak memilih pemain berdasarkan reputasi, melainkan dari konsistensi dan kerja keras mereka di lapangan.
Ia menilai tidak hanya penampilan dalam pertandingan, tetapi juga sikap dalam latihan yang menjadi tolak ukur kelayakan. Pendekatan ini mencerminkan filosofi kerja keras dan meritokrasi yang menjadi dasar pembentukan skuad Garuda Muda menuju turnamen 2 tahunan tersebut. Keyakinan Van den Burg tak sekadar optimisme kosong. Ia percaya bahwa para pemain muda Indonesia saat ini punya potensi besar, bukan hanya untuk bersaing di Piala AFF U23, tetapi juga sebagai fondasi kuat untuk kualifikasi Piala Asia mendatang. Menurutnya, setiap pertandingan harus dimaknai sebagai kesempatan untuk menunjukkan kualitas, bukan hanya sebagai formalitas. Ia juga mengingatkan bahwa prestasi masa lalu bukan jaminan, sehingga tim harus selalu introspeksi dan terus berkembang. Sebagai tuan rumah, tekanan pasti datang. Tetapi Van den Burg tetap fokus membangun mentalitas dan kepercayaan diri para pemain. Dari 34 nama yang saat ini dipanggil ke TC, hanya 23 pemain yang akan didaftarkan sesuai regulasi. Namun pelatih asal Belanda ini yakin, proses seleksi yang ketat akan menghasilkan skuad terbaik. Ia menutup pernyataannya dengan tegas bahwa timnas U23 Indonesia siap tampil baik dan meraih hasil terbaik di Piala AFF U23, asalkan para pemain siap memberikan segalanya di setiap sesi latihan maupun pertandingan. Ramadan Sananta resmi bergabung dengan DPMM FC yang akan berkompetisi di Liga Super Malaysia musim 2025 hingga 2026. Kepastian ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi klub pada hari Kamis. Bergabungnya Sananta menjadi langkah menarik dalam karir internasionalnya, mengingat DPMM FC dikenal sebagai tim yang cukup ambisius meski berasal dari negara kecil. Kedatangan Sananta ke DPMM FC diharapkan dapat memperkuat lini serang dan menambah daya gedor tim tersebut. Sananta bukan nama asing di kancah sepak bola Asia Tenggara. Di usia 22 tahun, ia sudah menorehkan sejumlah prestasi gemilang. Bersama PSM Makassar, Sananta sukses merengkuh gelar juara Liga 1 musim 2022 hingga 2023. Ia juga tampil tajam dengan mencetak 27 gol dari total 90 pertandingan yang dilakoninya sepanjang karir klub. Selain itu, meski hanya tampil 13 kali bersama timnas Indonesia, Sananta berhasil mengoleksi 5 gol, termasuk kontribusinya saat membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023. Kepindahannya ke DPMM FC menjadi sorotan karena klub ini unik, berasal dari Brunei, namun tampil di Liga Super Malaysia. DPMM FC dimiliki oleh keluarga kerajaan Brunei, tetapi rutin berkompetisi melawan tim-tim kuat seperti Johor Darul Takzim dan Selangor FC. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Sananta yang kini harus bersaing di liga yang kompetisinya lebih sengit dan penuh tekanan. Namun, DPMM FC menunjukkan kepercayaan penuh dengan menyambutnya secara resmi dan berharap Sananta membawa dampak positif ke dalam skuad. Dengan karakter permainan yang agresif, kemampuan mengeksekusi peluang, serta pengalaman di level tim nasional, Sananta memiliki modal besar untuk bersinar di Liga Malaysia. Kehadirannya tak hanya memperkaya lini serang DPMM FC, tetapi juga menjadi representasi kualitas sepak bola Indonesia di kancah regional. PSSI resmi membuka tender aparel baru untuk timnas Indonesia periode 2026 hingga 2030. Ini menandai dimulainya proses pencarian sponsor baru untuk jersey, sepatu, dan perlengkapan resmi tim Garuda, termasuk timnas futsal. Tender ini menjadi langkah strategis yang dilakukan PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia untuk mendorong profesionalisme, kemandirian finansial, dan penguatan identitas nasional. Tapi satu pertanyaan besar mengemuka, bagaimana nasib Perspo, sponsor aparel timnas saat ini? Tender terbuka ini menunjukkan bahwa PSSI ingin transparan dan kompetitif dalam memilih mitra aparel. Semua perusahaan aparel olahraga, baik lokal maupun internasional, diberi kesempatan ikut bersaing. Proses seleksi akan menilai kapabilitas produksi, distribusi, pengalaman, serta visi untuk ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia. PSSI juga menegaskan bahwa aparel baru nantinya akan digunakan secara menyeluruh, dari pemain hingga wasit, di semua level kompetisi nasional dan internasional. Perspo, sebagai aparel lokal yang saat ini memegang peran penting, tentu berada dalam posisi yang tidak nyaman. Mereka punya peluang untuk ikut serta, namun harus berhadapan dengan kemungkinan masuknya merek global yang memiliki sumber daya besar dan rekam jejak kuat. Sebelumnya Mills juga pernah mengisi posisi ini, dan sempat menuai pujian karena mengusung semangat kebangsaan. Tapi kini, dengan tender terbuka, peluang brand luar seperti Nike, Adidas, Puma, atau Mizuno kembali terbuka lebar. Keputusan PSSI ini patut diapresiasi jika memang dijalankan secara objektif. Namun tetap saja, pertarungan antara idealisme lokal dan profesionalisme global kini kembali muncul. Apakah aparel lokal mampu membuktikan diri atau PSSI akan kembali memilih merek luar negeri demi prestise dan kualitas? Semua mata kini tertuju pada tanggal 21 Juli,
Batas akhir pengiriman proposal. Kekalahan timnas putri Indonesia dari Pakistan di laga kedua kualifikasi menjadi pukulan telak bagi ambisi lolos ke fase berikutnya. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia itu memperlihatkan beberapa kelemahan mendasar dari skuad Garuda Pertiwi. Jika ingin menghindari hasil serupa saat menghadapi Taiwan, 3 poin utama ini perlu jadi perhatian serius. Kita akan bedah secara rinci kelemahan yang terlihat mencolok di lapangan. Pertama, masalah teknis mendasar seperti salah umpan masih sangat dominan. Banyak momentum terbuang sia-sia karena bola dialirkan tidak akurat, bahkan tanpa tekanan dari lawan. Ini bukan hanya soal skill individu, tapi juga soal pemahaman posisi dan komunikasi antar pemain. Permainan cepat 1-2 sentuhan yang coba dibangun seringkali justru jadi bumerang. Pakistan memanfaatkan celah ini dengan sangat efektif melalui pertahanan solid dan keseimbangan tubuh yang kuat saat duel. Kedua, kurangnya chemistry antar pemain, terutama antara pemain lokal dan diaspora jadi sorotan. Kita bisa melihat ketidakterhubungan antara lini tengah dan lini depan dalam membangun serangan. Umpan-umpan kunci kerap tidak menemukan sasaran karena pemain tampak belum saling memahami karakter permainan satu sama lain. Pelatih Satoru Mochizuki menyadari hal ini dan melakukan penyesuaian, tapi ketika lawan sudah membangun pertahanan berlapis, semuanya jadi terlalu terlambat. Terakhir, soal mentalitas saat berada di bawah tekanan. Ketika tertinggal 2 gol, para pemain tampak gugup dan cenderung bermain terburu-buru. Tidak ada ketenangan dalam membangun serangan atau mengatur ritme. Padahal di momen seperti itu dibutuhkan pemimpin lapangan yang bisa menenangkan dan mengarahkan tim. Meski beberapa pemain diaspora punya pengalaman lebih, mereka belum mampu mengangkat mental seluruh tim. Skuad ini jelas butuh lebih banyak jam terbang dan ujian kompetitif.